warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Solehudin, Penmas Nonreg tahun 2020 dengan nomor NIM 200-341. Pada kesempatan ini pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak karena saya membuat video ini secara sendiri, tidak satu kelompok, dikarenakan pas hari H untuk melakukan observasi saya sakit, sehingga saya tidak bisa ikut melakukan observasi, dan ketika kemarin-kemarin juga belum bisa membuat video yang disatukan dengan teman-teman yang lainnya. Jadinya saya melakukan tugas ini secara pribadi. Untuk mata kuliah Selekta Siliwangi ya, berkenaan dengan sejarah atau hal yang berkaitan dengan Prabu Siliwangi, ada satu hal yang mungkin agak sedikit mengagetkan diri saya pada waktu kemarin ya, agak sedikit lama sih ya, ketika paman saya mengatakan yang sebenarnya kita itu ada turunan dari Prabu Siliwangi, katanya. Kenapa sebelumnya belum pernah dibahas atau belum pernah disampaikan? Karena paman merasa takut bahwasannya saya beserta saudara-saudara yang lain merasa besar kepala dengan keadaan tersebut dan masih dianggap belum siap gitu ya untuk menerima berita tersebut. Dan pada waktu itu paman mengatakannya dengan agak sedikit ya serius, tetapi mungkin pada waktu itu saya tidak terlalu menanggapinya, dikarenakan ya tidak terlalu penting juga ya ketika saya mengetahui bahwasannya saya ada silsilah dari Prabu Siliwangi gitu ya, karena tidak terlalu berpengaruh gitu, tidak terlalu effort gitu, tidak terlalu ya antusias juga gitu, kecuali kalau silsilah tersebut seperti silsilah Habiban gitu ya, ada silsilah dari Nabi, itu yang membuat saya tertarik gitu. Tapi ini dari silsilah dari Prabu Siliwangi ya biasa aja lah. Pada waktu itu paman saya menyampaikannya dengan secara gamblang dari Prabu Siliwangi sampai kepada saya. Dan ya pada waktu itu tidak terlalu antusias, jadi tidak terlalu diperhatikan. Pas kemarin ada mata kuliah ini ya, Selekta Kapita Siliwangi, dan ada tugas. Terus saya berpikir bagaimana kalau mengungkap silsilah tersebut, tetapi dikarenakan faktor komunikasi yang sulit untuk melakukan komunikasi lewat media pun dengan paman saya, terus masalah domisilinya agak sedikit jauh dan tidak memungkinkan saya untuk melakukan perjalanan ke tempat beliau. Jadinya untuk masalah silsilahnya ya udah saya tanya saja sama ibu, apakah benar kami itu ada keturunan dari Prabu Siliwangi. Dan ketika bertanya sama ibu lewat WhatsApp, ibu mengatakan iya gitu. Lalu ibu bertanya kepada pamannya, yaitu sepupu dari kakek saya. Ketika pamannya tersebut datang ke tempat pengajian yang dimana ibu saya mengaji di sana. Pamannya ibu saya adalah salah satu tokoh agama gitu ya, pemuka agama yang masih aktif dan melakukan pemberian pengajian kepada ibu-ibu. Pada waktu itu ibu saya bertanya tentang silsilah ya yang jelas, tetapi pamannya tersebut tidak ingat secara runut dari awal dari Prabu Siliwangi sampai ke kami. Yang dia ingat sampai ke
Baratayuda gitu ya. Jadi silsilahnya seperti ini. Saya dari bawah ya, dari saya adalah anak dari Ibu Masitoh ya, ibu saya. Ibu Masitoh anak dari Bapak Oyo. Bapak Oyo anak dari Akidamini. Akidamini anak dari Uyut Ijah. Uyut Ijah anak dari Uyut Uda, dan Uyut Uda anak dari Baratayuda. Dan eh, sampai situ yang diketahui secara jelas oleh pamannya ibu saya, dan beliau mengatakan sebenarnya silsilah tersebut ditulis di dalam buku gitu ya, ada di tempat pamannya ibu saya, tetapi ya itu tadi sama seperti paman saya, masalah terkendali komunikasi yang tidak memungkinkan, dan jarak dari rumah ibu saya ke rumah pamannya itu ya lumayan jauh dan tidak memungkinkan untuk melakukan kunjungan juga gitu ya. Dan ya sampai di situ saja mungkin silsilahnya diketahui gitu. eh Kami pihak yang dianggap keturunan gitu ya, tidak memiliki benda pusaka atau benda yang diwariskan dari Prabu Siliwangi, apa itu keturunannya tidak sempat, dan tidak memiliki benda-benda yang diturunkan secara turun temurun. Tetapi ada beberapa cerita yang entah itu ada kaitannya dengan silsilah ini atau ya mungkin tidak ada gitu, tetapi kita coba saja sampaikan cerita tersebut, yang kalau memang itu ada hubungannya ya alhamdulillah, kalaupun tidak ya itu mungkin hanya cerita kebetulan saja gitu ya. Berkenaan dengan adiknya kakek saya, terus ada yang berkenaan dengan ibu dan uwa saya, dan ada yang berkenaan dengan diri saya secara pribadi yang mungkin ya ada kaitannya dengan masalah keturunan tersebut ataupun mungkin tidak ada gitu ya. Pun ketika tidak ada hubungannya, kami memohon ampun kepada Allah supaya kami diberikan ampunan ya, supaya kami tidak dianggap mengada-ngada suatu peristiwa yang dikaitkan dengan silsilah gitu ya. Cerita pertama yang dianggap ada hubungannya tetapi tidak tahu juga ya tadi gitu, yaitu berkenaan dengan adiknya kakek saya. Kebetulan kakek saya memiliki sawah di daerah dekat Citanduy ya, di situ, dan adiknya itu ketika dia mau kemana-mana atau mau melakukan perjalanan yang ada hubungannya dengan aliran Sungai Citanduy, maka adiknya kakek menaiki sebuah batu besar, lalu dia mengatakan bahwasannya saya pingin ke tempat gitu, dan batu tersebut berjalan gitu ya, baik itu mengikuti arus air sungai maupun melawan arus sungai gitu, penting batu itu berjalan ya. Itu ceritanya seperti itu, dan lama kelamaan diceritakan bahwasannya itu bukan batu, katanya itu adalah sebuah kura-kura raksasa yang entah itu ada hubungannya dengan anak buahnya Maung Bodas, yaitu Maung Bodas yang mengabdi kepada Kian Santang, dan Kian Santang juga ada keturunan dari Prabu Siliwangi, entah itu anak buahnya atau bukan daripada Maung Bodas ya. Kalau itu ada hubungannya ya mungkin ya syukur gitu, cerita tersebut bisa nyambung gitu ya. Yang berikutnya yaitu mengenai sosok Maung, Auman Maung, ibu dan uwa saya, keduanya perempuan, uwa perempuan gitu ya.
ketika masih kecil oleh kakek diberikan sebuah jangjawokan. Jangjawokan itu sejenis mantra gitu ya, mantra buhun. Kata kakek saya, gini, nak gitu ya, kalau kamu sedang melakukan perjalanan di malam hari sendirian dan merasa takut, jangan takut, baca saja jangjawokan ini. Nanti akan ada yang menemani atau mengawasi dari belakang, sosok maung itu ya. Apabila suara auman maung tersebut seolah-olah dekat dengan kamu, maka sebenarnya itu masih jauh, dan kalau suaranya sudah mulai mendekat maka masih jauh, berarti si maung tersebut sudah sangat dekat dengan kita. Yang pasti kalau kamu takut jangan melihat ke belakang, takutnya maung tersebut menampakkan diri gitu. Nah, maung tersebut entah itu maung yang sama maung bodas dengan anak buahnya Kian Santang atau bukan, atau mungkin ya anak buahnya maung bodas yang ditugaskan gitu, entah itu, atau makhluk apa lagi entahlah gitu ya. Mungkin kalaupun itu ada hubungannya dengan maung bodas, ya mungkin dianggap wajar lah ya, sebagai bukti katanya kita keturunan itu. Tetapi lama kelamaan itu ibu dan uwa saya merasa takut gitu ya dengan keadaan tersebut. Ketika membaca jangjawokan ada auman maung itu, dan mengatakan kepada bapaknya yaitu kakek saya bagaimana supaya menghilangkan ilmu tersebut. Kata kakek, kalau mau menghilangkan ilmu tersebut maka bacalah jangjawokan tersebut ketika buang hajat itu. Insya Allah ilmunya akan hilang gitu ya. Dan itu dilakukan oleh uwa dan ibu saya. Jadi sehingga mereka untuk saat sekarang ini terbebas daripada ilmu tersebut dan tidak diturunkan lagi kepada anak cucunya, pada anak dan cucunya ya. Jadi kami tidak memiliki, tidak mewarisi jangjawokan tersebut ya. Terus yang peristiwa ketiga yang dianggap aneh, yang mungkin bisa saja disambungkan dengan masalah maung juga gitu, yaitu saya sendiri yang mengalaminya. Pada waktu SD saya agak sedikit bandel. Ketika itu ada anak teman yang mengajak berantem, dan saya meladeninya. Ayo, kata saya tuh, mau di mana? Dia menunjuk di sawah aja di dekat Citanduy. Kebetulan di dekat sawah kakek saya di situ. Di situ anak tersebut yang menantang saya, ternyata dia entah itu diturunkan ilmu dari atasnya atau dia meminta sendiri. Dia memiliki ilmu pamacan. Jadi dia bisa mengundang sosok macan. Jadi dia memiliki kekuatan macan itu untuk melakukan perkelahian. Itu saya yang pada waktu itu tidak tahu menahu masalah ilmu seperti itu, merasa takut ketika dia udah mulai ya gelagatnya udah mulai gitu ya, ilmu pamacannya keluar. Dan ketika dia mendekat ya, melompat mendekat kepada saya, dan pada waktu itu saya takut jadi nangis gitu ya. Tetapi ketika mulai mendekat dia terpental, seolah-olah ada kekuatan apa gitu ya yang membuat dia terpental. Dadanya seperti didorong, dia terpental dan dia tersadar daripada ilmu pemacannya tersebut. Dia merasa capek dan merasa dibanting, dadanya agak sedikit sakit. Dan akhirnya ketika saya udah reda nangisnya, terus dia udah agak sedikit tenang, dia mengatakan bahwasannya
saya seperti ada kekuatan yang membanting saya. Katanya kekuatan tersebut berasal daripada tangisan saya. Itu ada, nggak tahu tangisannya seperti apa, dan ya seperti ada sosok ya juga sama seperti mau yang melemparkan kami gitu. Jadi macan dilawan dengan maung juga, mungkin yang katanya dari tangisan saya gitu, yang ada kekuatan apa gitu, nggak tahu. Entah itu benar atau tidak, karena saya tidak mengetahui secara jelasnya, tetapi hal tersebut disaksikan gitu. Dia benar-benar teman saya itu mental gitu. eh, itu mungkin ada beberapa cerita yang mungkin bisa dihubungkan dengan hal yang nggak masuk akal berkenaan dengan eh, bisa saja ada hubungannya dengan silsilah, bisa saja itu tidak ada, hanya suatu kebetulan saja. Tetapi hal tersebut berkenaan dengan maung bodas yang menjadi peliharaannya Kian Santang, yang kebetulan juga masih satu silsilah gitu. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila hal ini kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.